Malam itu, jalanan kota sudah mulai lengang. Jam dinding di sebuah warung kopi kecil menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Seorang mahasiswa bernama Ardi baru saja selesai lembur mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya. Karena sudah terlalu malam, ia tidak bisa lagi menemukan angkot ataupun ojek di pinggir jalan. Di kejauhan, sebuah bus kota tua muncul, melaju pelan. Catnya sudah kusam, lampunya redup, dan dari jauh suara mesinnya terdengar berat, seperti tersengal-sengal. Ardi merasa aneh, karena setaunya jam segini bus kota sudah tidak ada yang beroperasi. Tapi entah kenapa rasa lelah membuatnya tetap mengangkat tangan, memberi isyarat agar bus itu berhenti. Bus berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka dengan suara berdicit panjang, seperti besi tua yang sudah lama tak diberi pelumas. Ardi melangkah naik, dan suasana di dalam bus terasa dingin menusuk. Hanya ada beberapa penumpang. 3 orang di kursi depan, seorang ibu berkerudung hitam, seorang bapak tua dengan wajah pucat, dan seorang pemuda yang duduk menunduk tanpa suara. Sopir bus tak menoleh sama sekali, hanya memandangi jalan dengan tatapan kosong. Anehnya lagi, Ardi tidak melihat kernet. Biasanya selalu ada kernet yang sigap menagih ongkos. Ardi duduk di bangku tengah. Bus kembali berjalan pelan, seperti melayang. Dari jendela, ia melihat jalanan yang dilewati terasa asing. Padahal rute ini harusnya sudah ia hafal. Lampu-lampu jalan redup, toko-toko gelap, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa menit kemudian, ia menyadari sesuatu. Penumpang di depan satu persatu mulai menghilang. Bukan turun di halte atau berhenti di pinggir jalan. Mereka benar-benar hilang begitu saja. Kursi yang tadinya terisi kini kosong. Ardi menelan ludah. Ia mulai panik, mencoba berdiri, ingin menghampiri sopir, tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu. Dari kaca spion, ia melihat jelas sopir bus itu. Wajahnya bukan manusia, pucat, matanya hitam pekat, mulutnya terbuka lebar, seolah menyeringai ke arahnya. Ardi jatuh terduduk. Ia berpegangan pada kursi, tubuhnya gemetar. Lalu dari kursi belakang terdengar suara bisikan lirih. "Jangan duduk di kursi belakang." Ardi menoleh cepat. Tidak ada siapapun di sana. Kursi belakang kosong, tapi jelas suara itu berasal dari sana.
Bus terus melaju ke jalanan yang semakin asing. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di luar jendela hanya terlihat pohon-pohon hitam tinggi menjulang dan kabut yang semakin tebal. Ardi mulai berteriak, meminta bus berhenti. Tapi sopir itu tak bergeming. Justru bus semakin cepat menembus kabut tebal. Tiba-tiba Ardi merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tangannya gemetar. Ia perlahan menoleh. Di sampingnya kini ada seorang penumpang baru. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis. Orang itu berbisik, "Kita semua penumpang yang tak pernah sampai tujuan." Ardi menjerit keras, mencoba membuka pintu, tapi pintu bus terkunci rapat. Ia menendang, memukul, namun sia-sia. Bus terus melaju, semakin cepat, semakin jauh dari jalan yang ia kenal. Dan pada akhirnya, malam itu, Ardi tidak pernah sampai ke rumahnya. Orang-orang hanya menemukan tasnya tergeletak di pinggir jalan, tepat di tempat ia terakhir kali terlihat menunggu bus. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tidak ada yang pernah menemukan bus kota tua itu lagi. Namun, kata orang, setiap malam Jumat, bus kota dengan cat kusam dan lampu redup itu masih sering terlihat melintas di jalan sepi, membawa penumpang baru yang tak pernah benar-benar bisa turun.